Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Kak Lin di sini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk adik-adik sekolah hari Minggu GKI Agape. Nah, hari ini, hari Minggu ini kita ucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan selama di sepanjang minggu ini ya. Kita telah diberkati, diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus, dan adik-adik hari ini akan kembali hadir untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita secara online ya. Nah, tetap semangat, jangan patah semangat, tetap bergembira ya. Oke, kita akan memulai ibadah sekolah hari minggu dengan pujian bertambah-tambah dalamnya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu pujian kita bertambah-tambah dalamnya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Untuk mengawali ibadah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi. Engkau memberkati kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hari yang cerah pada minggu pagi ini, dan Engkau memberikan berkat, kesehatan, napas kehidupan bagi anak-anak sekolah minggu kami.
bagi mama papa, bagi kakak-kakak sekolah minggu. Ya Tuhan, terima kasih semuanya. Tak terhingga kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami, biarlah Tuhan memberkatinya dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membacakan firman Tuhan ya pada minggu ini, kita akan puji nama Tuhan lagi dengan lagu pujian kita dengan Selamat Pagi Bapa. Baik adik-adik, Kak Lin akan pimpin kita untuk membacakan Alkitabnya. Kita pada minggu ini terambil dari kitab Zakaria pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan perikop seruan untuk bertobat. Demikian bunyinya. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, berfirmanlah Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian.
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikian Allah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud, mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita. Demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Baik, itu adalah pembacaan Alkitab kita pada minggu ini, dan Kak Lin akan bercerita. Mari kita bersama-sama merenungkan cerita pada minggu ini. Nah, adik-adik, sebelum Kak Lin bercerita, kita akan bersama-sama dengan hikmat menyanyikan sebuah lagu pujian kita untuk mengawali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu Roh Kudus yang manis. Mari kita semua angkat pujian untuk kita sebelum mendengarkan cerita. Ya adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
Ya adik-adik, judul cerita kita pada minggu ini adalah seruan untuk bertobat. Nah, kalian mau bertanya dulu, semua orang atau semua manusia itu adalah manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus sangat baik dan ada saatnya Tuhan memperingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan menyerukan untuk kita adalah untuk bertobat. Nah, ini salah satu gambaran untuk kita, yaitu melalui cerita seruan untuk bertobat. Mari kita bersama-sama ya. Nah, adik-adik, Tuhan yang diberkati. Nah, adik-adik semuanya diberkati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kita semua dan tiap-tiap anak, tiap-tiap pribadi semuanya akan diberkati Tuhan. Artinya, dari bertobat itu adalah berbalik dari tingkah laku ya, tingkah laku yang jahat atau perbuatan dosa, dengan berusaha hidup dalam kebenaran sambil menerima Kristus ya sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Jadi keselamatan itu diawali dengan pertobatan ya. Kalau tidak kita bertobat tidak akan diselamatkan ya. Jadi di sini tadi diawali dengan perbuatan yang bertobat tadi ya, kalau mau selamat. Nah, setelah mendapat pengampunan dari Tuhan, kita harus bagaimana? Kita akan bersikap tegas ya, untuk tidak mau lagi hidup dalam dosa ya. Semua orang tidak akan mau yang selalu hidup dalam dosa, pasti mau bertobat, pasti ingin diselamatkan ya adik-adik ya. Kemudian setelah kita tadi mendapatkan pengampunan dari Tuhan, nah kita harus bersikap tegas dan adik-adik tidak kembali ke perbuatannya yang lama ya. Kita harus membenci dosa dan tidak mau kembali ke dalamnya lagi ya, tidak akan kembali. Sering kan kita berjanji sudah bertobat tidak akan mengulangi lagi gitu kan. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam nas ini Nabi Zakaria diutus oleh Allah untuk kembali menyerukan pertobatannya kepada nenek moyangnya ya, nenek moyangnya pada zamannya Zakaria. Oke, Tuhan mau agar mereka berbalik dari tingkah laku mereka yang buruk atau yang jahat sebelumnya ya, sebab ada resiko dari perbuatan dosa mereka ya, ada resiko dari perbuatan mereka. Nah, apa itu ya? Tuhan Allah akan murka ya. Ada ayat yang Kak Lin bacakan sebelumnya tadi ya, pada ayat yang kedua. Itu berarti bahwa Allah tidak pernah main-main dengan dosa ya, karena dosa adalah pemberontakan kepada Allah dan Allah sangat membenci dengan dosa tersebut. Allah tidak mau umatnya memberontak, tetapi supaya mereka taat pada Tuhan ya. Bagaimana? Sekalipun Allah murka terhadap dosa, Ia adalah pribadi yang penuh kasih. Meskipun Allah murka dengan dosa-dosa ya, tetapi adalah Allah pribadi yang sangat baik. Dia akan tetap mengampuni umatnya. Sekalipun Allah murka terhadap dosa, tapi Ia adalah pribadi yang penuh kasih ya. Ingat itu adik-adik, Tuhan adalah penuh kasih. Ia terbuka menerima setiap orang yang mau bertobat dan berbalik kepadanya, seperti firman-Nya di ayat yang ketiga, yaitu demikianlah
Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Anak-anak atau adik-adik ya, yang Tuhan berkati, belajar dari nas ini mengingatkan kita sebagai anak-anak untuk tetap hidup dalam kebenaran dan berusaha menjauhi dosa. Ya, ingat ya adik-adik, tetap hidup dalam kebenaran dan menjauhi dosa. Jangan mau diajak teman, misalnya nih, adik-adik diajak mencuri atau mengambil barang yang bukan kepunyaan kita ya. Jangan mau diajak teman yang perbuatan yang tidak baik. Adik-adik semua anak-anak sekolah minggu pasti tahu perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat itu pasti sudah tahu ya. Jangan diikuti. Oh tidak, misalkan ada teman yang mengajak ada melakukan perbuatan jahat atau mengganggu teman, usil kepada teman. Jangan ya, jangan mau diajak seperti itu. Oh tidak, aku ingin menjadi anak yang baik gitu ya. Aku akan bertobat kepada Tuhan, tidak akan melakukan perbuatan yang jahil kepada teman misalnya ya. Dan bertobat ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan kata-kata ya, dengan perbuatan kita. Nah, kembali lagi kita kepada ceritanya. Misalkan yang tadi Ibu Lin katakan, nah, belajar dalam kebenaran dan berusaha menjauhi dosa. Yang tadi Ibu Lin katakan, sikap adik-adik tadi harus bisa menolak ya dengan perbuatan jahat. Sering kali kita melanggar kehendak Tuhan, seperti suka melawan orang tua. Nah, ini contohnya lagi, melawan orang tua juga itu dosa ya. Kemudian suka berbohong, kemudian suka mencuri, seperti yang Kak Lin tadi sampaikan. Jangan mau diajak mencuri ya, apalagi menjadi kebiasaan ya, tidak boleh ya adik-adik ya. Kemudian bandel sama kakak atau adiknya, tidak mesti dengan teman, dengan kakak dan adik di rumah juga ya. Karena sekarang lebih banyak di rumah kan bersama adik atau kakak ya. Jadi kita berlaku rukun terhadap saudara-saudara kita di rumah ya. Siapapun yang ada di rumah terhadap orang tua, kakak adik ya. Kemudian tidak usil ya, yang tadi Bulin kasih contoh, dan tidak melakukan yang tidak disukai Tuhan ya. Banyak lagi ya yang lainnya. Lalu apakah Allah marah dengan kelakuan kita? Nah, di sini apakah Allah marah? Memang Allah sangat membenci dosa, tetapi Dia selalu mengasihi kita dan mengampuninya ya. Selalu ada bagi kita pengampunannya ya. Pengampunan dari Tuhan selalu ada untuk kita ya, untuk adik-adik semua ya. Kemudian setelah Tuhan mengampuni kita, kita pun harus bertobat sungguh-sungguh. Nah, di sini Tuhan ingatkan kita, adik-adik adalah kesayangan Tuhan ya, kesayangan orang tua. Jadi berlakulah dengan baik, bersikaplah dengan baik ya. Kemudian Tuhan senang kepada anak-anak yang jujur ya. Nah, ketika Allah mengasihi kita, bukan berarti kita dapat hidup bebas dalam dosa. Bukan berarti karena Tuhan selalu mengampuni, kita selalu berbuat dosa berbolak-balik gitu ya. Tidak adik-adik, selalu kita diingatkan dengan firman Tuhan, tetaplah berbuat dengan kebenaran. Apa yang diinginkan Tuhan, kita harus tahu karena Tuhan sayang kepada adik-adik. Nah, Tuhan mengasihi kita semuanya. Kemudian ingat, kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan ya.
Ketika Allah mengasihi kita, bukan berarti kita hidup bebas ya melakukan dosa, tidak ya. Tidak, tetapi Tuhan selalu mengasihi kita dengan ajaran-ajarannya ya. Sebagai wujud rasa syukur kita yang telah menjadi anak kesayangannya, hendaknya kita selalu hidup dalam kekudusan dan kasih seperti yang Tuhan kehendaki, dengan menjadi anak-anak yang taat, setia, dan penuh kasih sayang, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Ingat tadi, hendaknya kita selalu hidup dalam kekudusan dan kasih seperti yang Tuhan kehendaki, dengan menjadi anak yang taat, setia, dan penuh kasih sayang ya. Oke. Dengan itu kita hidup dalam nama Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih, sampai di sini cerita Kak Lin. Semoga akan menjadi berkat dan menjadi firman ini akan menjadi contoh untuk kehidupan adik-adik sehari-hari. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan pujian kita. Nah, adik-adik, kita sampai pada penyerahan persembahan syukur kita. Adik-adik bisa memberikannya dengan menggunakan amplop ya. Kita serahkan ke BPH melalui mamah papahnya ya. Terima kasih selama ini sudah setia dengan sekolah minggu kita. Mari kita angkat pujian kita untuk persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kita beri persembahannya dengan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Berikan persembahannya dengan sukacita. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita sekaligus menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati persembahan syukur kami ini kepadamu agar menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami boleh beribadah dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkenan menghadirkan damai sejahtera bagi kami dan keluarga, serta seluruh anak-anak Tuhan di mana saja berada, sehingga kami terus merasakan kasih setia Tuhan begitu indah di dalam hidup kami, bahkan membagikannya kepada sesama kami. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Ya, untuk lagu penutupnya, dengar nama saya, dengar dia panggil nama saya, panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.